Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Belum lama ini kami sangat takjub dengan indahnya Sakura. Namun ternyata keindahannya itu ternyata tidak bertahan lama, yaitu cuman bertahan selama 1 minggu doang sebelum benar-benar berjatuhan. Jadi, ya sesuatu yang indah belum tentu akan bertahan lama. Hoho. Pada video kali ini kami akan bahas mengenai sosok-sosok penting dalam manga One Piece, yaitu para Gorosei. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Gorosei adalah sebutan untuk 5 orang tua yang mengatur keseimbangan dunia One Piece dari atas Pulau Red Line, yaitu tepatnya di Marijoa. Mereka telah muncul dalam cerita One Piece memasuki sejak chapter 233, yaitu saat mereka, Gorosei, mendengar bahwa Shanks akan melakukan kopdar dengan Shirohige. Ya, sosok orang yang menjaga keseimbangan dunia dan penuh rahasia itu ternyata sekarang telah menjelma menjadi sosok yang mengerikan. Yang pertama, Sanjay Garcia Saturn. Gorosei Saturn ini adalah sosok Gorosei yang paling pertama kali namanya diperkenalkan dalam manga One Piece. Dan sosok ini dikenal juga memiliki peran sebagai Dewa Satria Pertahanan Saints. Sebagai pembaca, kita pastinya sangat merasa berdebar-debar saat sosok satu ini mulai diperkenalkan. Sosok yang telah lama hanya menonton dari atas Red Line akhirnya harus turun gunung untuk mempertahankan apa yang telah dipertahankannya selama ini. Dan benar saja, Oda Sensei tidak mengkhianati harapan para pembacanya, yaitu dengan pengenalan villain yang satu ini. Oda Sensei menyajikan kisah paling sedih dalam cerita One Piece, yaitu kisah Gini, Kuma, dan Pony. Di mana dalang dibalik dari terjadinya tragedi pilu itu adalah bapak berjanggut yang satu ini, yang menganggap makhluk lain itu tidak ada harganya sama seperti serangga. Oh ya, karakter ini juga pernah digambarkan pernah berada di tempat pertikaian Rox dan Roger, yaitu God Valley. Dan saat ini, Gorosei Saturn ini dikenal memiliki kemampuan untuk merubah tubuhnya ke wujud seperti yokai atau iblis cerita kuno Jepang yang bernama Gyuki, di mana ia memiliki wujud seperti laba-laba, namun memiliki tanduk dan berukuran raksasa. Mengenai kekuatan tempur, memang belum terlalu banyak aksi yang ditunjukkan oleh Saturn ini. Selain hanya menggunakan serangan-serangan fisik, Saturn juga pernah suatu hal semacam Haoshoku Haki yang membuat orang-orang tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dan ia juga memiliki daya pemulihan yang sangat gila. Yang kedua, Saint Marcus Mars. Sosok Gorosei yang satu ini dikenal dengan sebagai Dewa Satria Lingkungan. Dan dengan lingkaran ritual pemanggilan yang dilakukan oleh Saturn, kita menjadi tahu kekuatan milik Mars ini, yaitu Mars dapat merubah tubuhnya menjadi wujud raksasa yang dikenal dengan nama Itsumade. Itsumade ini juga merupakan yokai atau iblis dari cerita kuno Jepang, di mana Itsumade ini dikenal memiliki perwujudan naga burung yang memiliki sayap, paruh burung dan berparas manusia, di mana kedatangan Itsumade ini merupakan pertanda akan terjadi bencana, medan perang dan pandemik yang tak kunjung hilang di daerah tersebut. Jadi kekuatan ini sangat sesuai dengan Gorosei, yang ketika mereka mendatangi kediaman bajak laut, pasti semuanya tidak akan baik-baik saja. Dan sosok Mars ini kita melihat ia dapat melakukan serangan sejenis tembakan beam yang sangat kuat. Dan dari percakapannya dengan Lucci, kita juga mengetahui bahwa Mars pun menganggap manusia lain hanyalah sebagai serangga. Dan dari beberapa adegan Saturn dan Mars juga kita mengetahui bahwa para Gorosei ini dapat berkomunikasi satu sama lain dengan suatu kemampuan yang mirip seperti telepati. Yang ketiga, Saint Topman War Curie. War Curie ini merupakan dewa satria hukum dalam Gorosei. Sosok yang memiliki janggut membentang ini memiliki kemampuan untuk merubah wujudnya menjadi sosok yang disebut dengan Hoki, yaitu
sosok babi hutan raksasa yang memiliki gading sejumlah 4 buah di mulutnya. Pada beberapa chapter terakhir, kita melihat aksi dari sosok War Kyuri ini, di mana War Kyuri dapat melakukan suatu serangan auman Hao Shokuhaki, yang mana auman haki raja ini dapat menggelegar di seluruh pulau. Bahkan orang-orang di luar pulau pun dapat merasakan Hao Shokuhaki itu. Dan selain memang pada dasarnya Gorosei ini memiliki tubuh yang seperti abadi karena pemulihannya luar biasa cepat, War Kyuri ini memiliki kepala yang sangat keras, di mana saat Luffy mencoba untuk memukul kepala War Kyuri dengan teknik Red Rock, Luffy malah merasa kesakitan pada tangannya akibat pukulannya sendiri. Yang keempat, Saint Itenbaron V Nurjuro. Sampai sebelumnya, mungkin Gorosei yang paling diingat oleh kita adalah Gorosei ini, yaitu Gorosei botak yang bajunya beda sendiri, yakni berwarna putih. Apalagi Gorosei ini dicurigai memiliki pedang terkutuk Kitetsu generasi pertama, yaitu Sodai Kitetsu. Nusjuro ini menjabat sebagai dewa satria keuangan. Ya, sangat cocok dengan kepala botaknya yang sepertinya rambutnya habis karena mikirin duit. Sosok Nusjuro ini memiliki kekuatan mengerikan, yaitu ia dapat merubah wujudnya ke dalam wujud yang disebut dengan Bakotsu, yaitu makhluk kuda raksasa. Sebagian besar wujudnya adalah tulang belulang. Sosok Bakotsu ini sendiri merupakan yokai, di mana Bakotsu dikatakan terlahir saat kuda mati terbakar. Dengan wujud hybrid Bakotsunya itu, Nusjuro dapat melakukan pergerakan yang sangat cepat dan dapat mengalahkan para pasifista terbaru dengan mudahnya. Dan dari area dadanya, Nusjuro dapat mengeluarkan kepala kudanya dan membuatnya menggigit lawannya. Dalam hal ini adalah Sanji. Karena Nusjuro ini memiliki pedang hitam dan sepertinya adalah Shodai Kitetsu, kami sangat menantikan pertikaiannya dengan pendekar pedang kita, yakni Roro Noazoro. Yang kelima, Saint Seapart Jupiter. Sosok Gorosei terakhir ini memiliki peran sebagai dewa satria agrikultur, dan kekuatan dari Jupiter ini adalah dapat merubah dirinya menjadi sosok yang sangat mengerikan, yaitu cacing besar Alaska. Maksud kami, namanya adalah The Sandworm. Ya, mungkin maksudnya adalah cacing pasir, namun dengan ukuran yang luar biasa raksasa. Menariknya, hanya sosok inilah yang penamaannya tidak menggunakan penulisan kanji, yaitu hanya dengan penulisan katakana. Artinya, sosok Sandworm ini merupakan hal serapan atau bukan hal dari negara Jepang itu sendiri. Jujur, secara penampilan, Sandworm ini tidaklah keren. Ia hanya seperti cacing raksasa dengan gigi-gigi besarnya. Namun, kalau berbicara tentang kekuatannya, cacing raksasa ini memiliki daya rusak yang luar biasa. Ia bisa dengan mudahnya masuk ke dalam tanah dan melakukan serangan dadakan dari bawah tanah. Dan juga memiliki teknik untuk menghisap semua yang ada di hadapannya. Dan tentu saja dengan kekuatan hisap yang luar biasa gila. Jadi itulah profil dari para tetua Gorosei. Sepertinya kita akan melihat hal-hal gila lagi selanjutnya yang berkaitan dengan para aksi kakek tua ini. Jadi, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Sehingga kami Diskusope dan terima kasih banyak.